Selamat datang kembali di channel Robinston. Hari ini kita akan membahas analisis regresi linear berganda pada data cross section dengan menggunakan Gretel. Ya, sebelum lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Ya, kita akan mulai. Hari ini kita coba menggunakan Gretel ya. Kita ambil datanya dulu. Jadi file open data, di mana letak datanya kita cari ya. Misalkan saya ngambil latihan-latihan yang dengan data yang sama dengan Stata ya. Di sini kita klik dari Stata, datanya adalah data untuk regresi ya, seperti ini. Oke, apakah datanya mau dibuat time series atau lainnya? Tidak ya, karena ini datanya data cross section. Misalkan kita melihat bagaimana hubungan antara Gini rasio dan IPM terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2021. Nah, langkahnya adalah tinggal klik sini model, kita pilih OLS, tekniknya adalah OLS ya. Kemudian kita masukkan data dependennya adalah data kemiskinan. Kemudian yang di sininya adalah data Gini dan data IPM. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini ada beberapa pilihan ya kalau nanti menggunakan teknik menggunakan cluster ya, namanya nested di dalam regresi gitu ya. Nah, kita okekan saja. Nah, ini hasilnya. Nah, ini adalah hasil menggunakan regresi linear berganda menggunakan data cross section ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat pertama koefisien determinasi yaitu LJ² sebesar 60%. Artinya si Gini rasio dan IPMI mampu menjelaskan kemiskinan 60%, sisanya 40% lagi oleh variabel lain di luar model ya. Kemudian kalau dilihat dari uji bersama-samanya, uji F-nya, nah dia signifikan, artinya secara bersama-sama Gini rasio dan IPM mempengaruhi si kemiskinan. Kemudian kalau kita lihat persamaannya, berarti nanti kemiskinan sama dengan 63,2 ditambah 55,5 Gini dikurang 1,009 IPM. Nah, apakah variabel Gininya signifikan? Kita lihat V-value-nya kurang dari 0,05 artinya signifikan. Kemudian IPM-nya juga V-value-nya kurang dari 0,05 artinya signifikan jika alfa kita adalah 0,05. Bagaimana pengaruhnya? Kalau kita lihat di sini tandanya koefisien dari Gini itu positif, artinya peningkatan Gini akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan, sementara IPM tandanya negatif, artinya peningkatan IPM akan menurunkan kemiskinan. Nah, itu secara meregresinya. Kemudian asiknya di Gretel ini kita untuk pengujian asumsi klasiknya itu tinggal di sini saja tes. Nah, di sini sudah lengkap, tinggal diklik-klik saja ya. Misalkan kita mau menguji normalitas data, normalitas dari residualnya, oke kan saja. Nah, di sini terlihat dia nilainya chi-square-nya ya. Dia menggunakan uji chi-square, nilainya 0,50. Ini probabilitasnya, artinya dia normal karena H0-nya normal, H1-nya tidak normal. Atau di sini ada. Nah, ini dia ditulis. Nah, ini cara lengkapnya ya. Kemudian untuk uji autocall. Nah, di sini tidak bisa didetect karena kita menggunakan data cross section, maka tidak perlu uji autokorelasi ya. Kemudian untuk uji linearitas, nah ini tinggal Ramsey reset ya. Ramsey reset kalau kita lihat apakah menggunakan untuk square ya pangkat 2 dan pangkat 3 atau hanya pangkat 2 saja atau pangkat 3 saja atau semua varians ya, semua variansnya. Kalau kita lihat di sini semua nilainya itu lebih besar dari 0,05, artinya model kita benar-benar model yang bentuknya linear seperti itu. Kemudian untuk uji heterokedastis ya, ini heterokedastis bisa menggunakan uji White atau Bruce-Pagan atau Conker. Misalkan White yang paling sering digunakan ya, tinggal klik. Nah, kalau kita lihat nih secara keseluruhan ini hasil ujinya bahwa H0-nya itu dia tidak mengalami hetero, H1-nya mengalami hetero. Kalau kita lihat di sini berarti tidak tolak H0, artinya modelnya bebas dari hetero gitu. Kemudian untuk uji di sini selain itu kita juga bisa melihat nanti grafik-grafiknya ya. Grafik-grafik di sini bisa melihat residual box plotnya, kemudian grafik antara prediksinya dengan variabelnya ya. Ini kalau lihat aktual lawan fitnya, nah kita lihat dia cenderung linear ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kita bisa juga melihat ANOVA-nya ya. ANOVA-nya seperti di SPSS. Biasanya kalau kayak di IFIS tuh ANOVA-nya cuma ditulis seperti ini, F-nya saja, tapi kalau mau komplitnya klik aja ANOVA. Nah, seperti ini. Nah, ANOVA-nya ya sama nilainya ya. Di sini dia 26, sekian ya.
nilainya sama seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk uji koliniaritasnya, nah ini klik aja nih, analyze collinearity ya. Jadi sebenarnya koliniaritas itu bukan asumsi di dalam regresi, tapi persyaratan, karena dia tidak diuji dari errornya tapi dari variabel independennya apakah saling berhubungan atau tidak. Kalau kita lihat ini biasanya patokannya di atas 10. Nah, tulisnya kalau di atas 10 dia kemungkinan ada koliniaritasnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ini influence observasi yang kemungkinan kalau nanti dia tidak signifikan atau terjadi outlier, nah kita bisa mencari siapa yang kemungkinan observasi yang berpengaruh. Nah, seperti ini. Kalau di sini tidak ada karena dia dianggap datanya tadi normal ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat dari nilai residualnya ya, nilai residualnya. Oke, kemudian kita bisa lihat lagi di sini terkait dengan kalau mau menggunakan teknik bootstrap ya, pakai bootstrap. Nah, enaknya di Stata ini, di Gradle ini kita bisa langsung mengedit untuk mengubah-ubah misalkan tadi apa namanya modelnya, tinggal modify model, jadi nggak kembali ke model bla bla, langsung sini aja modify. Nah, ini mau diganti, mau ditambah atau mau dikurangin. Jadi misalkan mau ditambah TPT lagi, nah tinggal oke kan saja seperti itu ya. Nah, ini kalau ditambah TPT itu nggak berpengaruh, makanya tadi dikeluarkan di dalam model ya. Jadi kalau mau diedit lagi, nah ini si TPT-nya kita keluarkan. Kita keluarkan dia, kita keluarkan. Ya. Kemudian untuk mengcopy hasilnya, ya tinggal kita buat edit copy. Nah, nanti tinggal copy bentuknya untuk RTF ya, yang di Word atau menggunakan nanti latex ya. Biasanya kalau di jurnal-jurnal internasional kadang dia maunya pakai latex ya. Nanti tinggal copy bentuk latex seperti itu. Kemudian ini juga bisa kita lihat equationnya, view as equation. Nah, jadi langsung ditulis miskin sama dengan, nah ini nilai si standard error, biasanya suka bentuk seperti ini. Nah, ini nilai n-nya, ini nilai r square-nya. Jadi seperti jadi yang di dalam tanda kurung adalah standard errornya. Ya, jadi tinggal kita copy saja, tidak perlu ketik ulang lagi. Demikian regresi linear berganda dengan data cross section menggunakan Gradle. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.